Assalamualaikum. Sahabat cermai dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum menyimak kisah ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kapten Romi, seorang pria dengan postur tegap dan tatapan tajam, berjalan memasuki ruang istirahat pilot dengan langkah penuh percaya diri. Sementara Fatih, yang mengenakan peci dan tersenyum ramah, sedang menunaikan sholat duha di sudut ruangan. Romi meletakkan kopernya dengan keras, membuat beberapa pilot lain melirik, lalu ia berseru dengan nada bercanda tetapi sinis. Kamu tidak capek berlutut terus, Fatih. Dunia ini tidak akan berubah hanya karena kamu memohon pada udara kosong. Fatih menyelesaikan sholatnya dengan tenang, lalu menghadap Romi dengan senyum yang tak pudar. Tuhan yang aku sembah lebih dari sekadar udara kosong, Kapten. Romi mendengus, mengambil kopi dari mesin, dan berkata dengan nada mengejek. Kalau Tuhanmu ada, kenapa dunia masih berantakan? Kenapa dia tidak turun tangan memperbaiki segalanya? Fatih merespons dengan lembut sambil merapikan sajadahnya. Mungkin karena tugas manusia adalah menjadi khalifah, memperbaiki dunia dengan bimbingannya, bukan menunggu segalanya diselesaikan secara ajaib. Diskusi itu sering terjadi di antara mereka, dan meskipun Romi bersikap skeptis, dia diam-diam terkesan dengan ketenangan Fatih saat menghadapi cemoohan. Di ruang briefing, keduanya mendengarkan pengarahan penerbangan, tetapi pikiran Romi kembali terganggu oleh cara Fatih menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sebelum pengarahan dimulai. Kamu pikir doa bisa membuat pesawat kita lebih aman? Romi bertanya, setengah bergurau, setengah penasaran. Doa tidak menggantikan kerja keras kita, Kapten, jawab Fatih, tapi doa adalah pengingat bahwa ada yang maha kuasa yang mengatur segalanya di luar kendali kita. Meski sering berdebat, Romi dan Fatih membangun semacam hubungan saling menghormati yang unik dengan Romi yang terus mempertanyakan, dan Fatih yang terus memberikan jawaban penuh hikmah. Pagi itu, sinar matahari perlahan menyinari hangar pesawat dan suara mesin yang sedang diperiksa bergema di udara. Sementara Romi, dengan clipboard di tangannya, memimpin pemeriksaan pra-penerbangan. Di sisi lain, Fatih memulai harinya dengan sholat subuh di musola bandara, memohon perlindungan dan kelancaran untuk misi mereka. Kamu ini benar-benar sibuk dengan ritual, Fatih, komentar Romi saat melihat rekannya tiba sedikit terlambat di hangar. Waktu adalah segalanya dalam dunia penerbangan. Ingat, Fatih meminta maaf dengan sopan sambil tetap menjaga senyumnya. Saya tidak akan lupa tanggung jawab, Kapten, tapi saya juga tidak akan melupakan yang memberi tanggung jawab itu. Hari itu, mereka ditugaskan untuk menerbangkan rute baru yang jarang dilalui, menghubungkan dua benua melalui jalur udara yang penuh tantangan akibat pola cuaca yang tak terduga. Romi dengan profesionalisme tingginya memeriksa setiap detail pesawat, sementara Fatih diam-diam memperhatikan dan mengagumi dedikasi atasannya itu, meski ia tahu Romi sangat skeptis tentang agama. Kamu tahu, Fatih, Romi berkata saat mereka berdiskusi tentang rute di ruang kokpit, cuaca di jalur ini bisa berubah dalam hitungan detik, dan dua-dua itu tidak akan membantu. Fatih menanggapi dengan bijaksana. Tentu, Kapten, itulah sebabnya kita punya pelatihan dan peralatan canggih. Tapi semua itu tetap butuh pertolongan Allah. Romi mendengus lagi, tetapi ada kilasan rasa penasaran di matanya saat ia berkata, kamu selalu punya jawaban untuk semua pertanyaanku, ya? Meskipun perbedaan di antara mereka tampak besar, mereka tahu bahwa kerjasama adalah kunci dalam menghadapi tantangan besar di udara. Dalam perjalanan menuju bandara pagi itu, Fatih yang sedang melihat keluar jendela mobil taksi menyaksikan kawanan burung terbang dalam formasi yang tidak biasa, membentuk pola melingkar yang mengingatkannya pada kisah burung ababil di dalam Al-Quran. Hatinya bergetar, dan ia merasa seperti ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya melalui pemandangan itu, meskipun ia tak sepenuhnya mengerti apa artinya. Setibanya di bandara, ia menceritakan kejadian itu kepada Romi, yang segera tertawa terbahak-bahak. Burung ababil? Kamu serius? Mungkin itu cuma burung yang tersesat. Mungkin memang hanya burung, jawab Fatih sambil tetap tenang. Tapi saya percaya Allah bisa menggunakan hal-hal kecil untuk mengingatkan kita.
Romi hanya mengangkat bahu dan kembali fokus pada pemeriksaan cuaca. Meskipun di sudut pikirannya ia sedikit terganggu oleh keyakinan Fatih yang tak tergoyahkan. Sementara itu, Fatih tak bisa menghilangkan rasa ingin tahunya, dan ia merenungkan apakah pertanda itu terkait dengan perjalanan mereka yang akan segera dimulai. Burung-burung itu bisa jadi hanya kebetulan. Fatih, Romi berkata dengan nada lebih serius. Di udara, kita tidak percaya pada hal-hal mistis, hanya pada fakta. Fakta dan iman tidak selalu bertentangan, Kapten, Fatih menjawab. Keduanya saling melengkapi, seperti kita di kokpit. Romi terdiam sejenak, kemudian menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil. Kadang, aku heran bagaimana kamu bisa tetap tenang menghadapi semua ini. Ketika kamu percaya ada yang lebih besar dari dirimu, Kapten, ujar Fatih dengan penuh makna. Ketenangan adalah hadiah yang datang dengan sendirinya. Saat briefing sebelum keberangkatan dimulai, Fatih meminta izin untuk sholat sunnah sebentar. Tetapi Romi, yang sudah mulai merasa stres karena cuaca buruk di jalur penerbangan, langsung memprotes. Fatih, kita tidak punya waktu untuk ini, serunya dengan ada frustrasi. Kita harus fokus pada persiapan, bukan menghilang untuk berdoa. Fatih menanggapi dengan tenang meskipun suasana di antara mereka terasa memanas. Saya hanya butuh 5 menit, Kapten, dan itu tidak akan memengaruhi persiapan kita. Romi meletakkan clipboardnya dengan keras di atas meja, membuat beberapa kru melirik ke arah mereka. Ini bukan soal waktu, tapi soal prioritas, Fatih. Dan bagi saya, Kapten, Fatih menjawab dengan lembut tapi tegas. Prioritas saya adalah memastikan hati saya siap sebelum menjalani tanggung jawab besar ini. Ketegangan itu mereda ketika Fatih kembali dari sholat, dan langsung memulai pemeriksaan kokpit dengan ketelitian yang tak kalah dari Romi, membuktikan bahwa ibadahnya tidak mengganggu profesionalismenya. Romi, meskipun masih terlihat kesal, diam-diam mengakui dalam hati bahwa Fatih memiliki komitmen yang tak tergoyahkan terhadap pekerjaannya. Saat mereka bersiap untuk lepas landas, cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda akan memburuk, dan Romi, yang biasanya percaya diri, merasa ada sesuatu yang berbeda hari itu. Fatih, seolah memahami kecemasan yang tidak diungkapkan Romi, berkata pelan. Romi hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa dipelajari dari keyakinan Fatih. Pesawat yang dipiloti Romi dan Fatih bergerak perlahan di landasan, sementara suara mesin yang stabil menjadi pengantar awal perjalanan mereka yang tampak menjanjikan. Romi, dengan penuh percaya diri, memimpin komunikasi dengan menara kontrol, menginstruksikan semua prosedur take-off tanpa celah. Sementara Fatih diam-diam memanjatkan doa di kursi kopilotnya. Langit cerah, jalur aman, ini akan jadi penerbangan yang mulus. Romi berkata sambil menatap ke depan, senyum kecil menghiasi wajahnya. Fatih, meskipun tersenyum dan mengangguk, merasakan sesuatu yang sulit ia ungkapkan, seolah ada firasat yang menggelayuti hatinya. Saat pesawat lepas landas, guncangan kecil terasa ketika roda meninggalkan landasan, tetapi Romi dengan cekatan mengendalikannya membuat perjalanan terasa mulus bagi penumpang. Lihat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Romi berkata dengan nada santai, sementara Fatih memandang keluar jendela dengan hati yang tetap waspada. Di ketinggian jelajah, Romi mulai bersantai, menyeruput kopi yang telah disiapkan oleh kru, tetapi Fatih tetap memperhatikan layar radar dengan cermat. Kenapa kamu terlihat tegang? Fatih, nikmati saja penerbangannya, Romi berkata sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Hanya berjaga-jaga, Kapten, semuanya memang terlihat baik, tetapi cuaca bisa berubah kapan saja, jawab Fatih dengan lembut namun serius. Diam-diam, Fatih kembali melafalkan doa untuk keselamatan, berharap Tuhan memberinya petunjuk jika ada sesuatu yang harus diwaspadai. Dalam perjalanan menuju ketinggian jelajah berikutnya, komunikasi pertama dari Air Traffic Control mengisyaratkan adanya potensi badai di jalur yang mereka tuju. Romi, dengan percaya diri tinggi, meyakinkan Air Traffic Control bahwa ia dapat mengandalkan pengalaman bertahun-tahunnya untuk melewati tantangan tersebut, sementara Fatih memandangnya dengan khawatir. Kapten, mungkin kita harus mempertimbangkan rute alternatif. Saran Fatih, mencoba menawarkan opsi yang lebih aman meskipun tahu Romi cenderung keras kepala. Fatih, kalau kita menghindari setiap badai kecil, kita tidak akan pernah sampai tujuan tepat waktu. Romi menjawab dengan nada santai, tetapi Fatih menangkap nada ketegangan yang tersembunyi.
Gumpalan awan di cakrawala mulai terlihat lebih gelap, tetapi Romi tetap yakin bahwa ini adalah hal biasa yang dapat mereka atasi dengan prosedur standar. Kadang, pengalaman adalah teman terbaik kita di udara. Romi berkata sambil mengatur autopilot, tetapi Fatih membalas dengan pelan, dan doa adalah pelengkapnya, Kapten. Romi melirik Fatih dengan senyuman kecil yang setengah mengejek. Tetapi kali ini ia tidak melanjutkan komentarnya, hanya diam dan memfokuskan perhatian pada radar cuaca. Cuaca ini terlihat lebih buruk dari biasanya. Gumam Fatih sambil menunjuk layar radar, tetapi Romi mengabaikannya dan berkata, kita akan melewatinya dengan mudah, percayalah. Fatih, yang merasa tidak nyaman, memilih untuk diam dan kembali berdoa, menyerahkan segalanya kepada Allah sambil tetap waspada terhadap peralatan di sekitarnya. Langkah demi langkah, awan gelap mulai mendekat, membawa atmosfer yang semakin tegang di kokpit, meskipun Romi terus berusaha mempertahankan sikap tenangnya. Setelah beberapa jam terbang, pesawat memasuki wilayah yang dikenal sebagai Segitiga Bermuda, sebuah zona yang sering menjadi bahan perbincangan penuh misteri di dunia penerbangan. Langit yang sebelumnya cerah perlahan berubah gelap, seolah-olah selimut tebal awan menutupi pesawat dari dunia luar. Ini hanya awan biasa, Romi berkata dengan suara yang mencoba terdengar meyakinkan, meskipun matanya terus memperhatikan layar radar dengan lebih sering dari biasanya. Fatih, yang duduk di sampingnya, merasakan udara di kokpit menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata namun terasa nyata. Kapten, awan ini terlihat berbeda dari yang biasanya kita temui, ujar Fatih dengan ada hati-hati, tetapi Romi hanya mengangguk sambil berkata, kita tetap di jalur, tidak perlu panik. Tiba-tiba, turbulensi kecil mengguncang pesawat, membuat lampu sabuk pengaman menyala, dan suara pilot otomatis memberi peringatan kepada para penumpang. Romi berusaha menenangkan dirinya dengan mengendalikan pesawat, sementara Fatih terus membaca doa di dalam hati, merasa bahwa badai besar mungkin saja akan datang. Gumpalan awan besar muncul di depan mereka, seolah-olah menjulang seperti dinding raksasa yang siap menghadang, dan Romi akhirnya mulai menunjukkan raut ketidaknyamanan. Oke, ini tidak terlihat bagus, Romi akhirnya mengakui, tetapi ia tetap berpura-pura percaya diri, mencoba menjaga ketenangan di kokpit. Dalam keheningan yang tegang itu, Fatih berkata pelan, Kapten, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, dan saya percaya Allah tidak akan meninggalkan kita di sini. Pesawat mulai bergetar hebat ketika mereka memasuki awan vortex yang muncul tiba-tiba. Guncangan kuat membuat beberapa penumpang terbangun dari tidur mereka dengan teriakan panik. Romi dengan sigap mencoba mengendalikan pesawat. Tangannya mencengkram erat kontrol sambil berteriak kepada kru untuk memastikan semua penumpang tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Fatih, awan ini sangat aneh, seru Romi, suaranya penuh ketegangan, sementara Fatih tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Kapten, ini lebih dari sekadar turbulensi biasa, ujar Fatih sambil memantau instrumen, sebelum akhirnya ia menunduk dan mulai membaca doa dengan suara pelan. Penumpang mulai menangis dan berteriak. Suara bayi yang menangis bergema di kabin, menambah suasana tegang yang sudah mendominasi. Tenang semuanya, Romi berteriak melalui pengeras suara, tetapi guncangan semakin kuat, membuat pesawat terasa seperti sebuah perahu kecil di tengah badai. Fatih menutup matanya sejenak, kemudian membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa, membaca ayat-ayat perlindungan sambil terus memantau situasi di kokpit. Apa yang sedang kamu lakukan? Kita butuh semua fokusmu di sini. Romi berkata dengan nada marah, tetapi Fatih menjawab dengan tenang. Saya sedang memohon kepada Allah agar membantu kita, Kapten. Guncangan semakin dahsyat, tetapi di tengah kekacauan itu, Fatih tetap melantungkan doa dengan suara yang menenangkan, membuat beberapa kru mulai memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Fatih, kalau kita tidak segera keluar dari awan ini, kita akan kehilangan kontrol total, seru Romi, sementara Fatih membalas dengan keyakinan. Allah tidak akan meninggalkan kita, Kapten. Ketika pesawat akhirnya keluar dari awan vortex, pemandangan di bawahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Pusaran laut raksasa yang tampak seperti jurang tanpa dasar muncul di bawah mereka. Apa-apaan ini? Romi berseru dengan mata membelalak, berusaha mengalihkan pesawat menjauh dari gravitasi pusaran laut, tetapi dorongan misterius membuat pesawat terus mendekat. Penumpang yang melihat pemandangan tersebut melalui jendela mulai berteriak histeris. Beberapa bahkan berusaha keluar dari kursi mereka, meskipun tanda sabuk pengaman masih menyala. Saudara-saudara sekalian, tetap tenang.
Fatih berkata melalui pengeras suara, suaranya penuh keyakinan. Mari kita semua beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Beberapa penumpang memandangnya dengan skeptis, bahkan ada yang mencemooh. Tetapi Fatih tidak terganggu dan terus memberikan nasihat dengan sabar. Ketika situasi semakin memburuk, Fatih bangkit dari kursinya dan mulai mengumandangkan azan dengan suara lantang, mencoba menenangkan suasana yang semakin kacau. Suara azannya menggema di seluruh kabin, menembus teriakan dan tangisan, menciptakan atmosfer baru yang perlahan mengubah kepanikan menjadi hening yang penuh harap. Romi menatap Fatih dengan bingung, tetapi ia tetap fokus pada instrumen, mencoba segala cara untuk mengendalikan pesawat agar tidak terhisap lebih dalam. Beberapa penumpang yang awalnya skeptis mulai mengikuti lantunan doa, sementara yang lainnya masih menatap ke jendela dengan rasa takut yang mendalam. Di tengah kekacauan itu, Fatih menyelesaikan azannya dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah untuk memberi pertolongan. Setelah azan selesai dikumandangkan, guncangan pesawat perlahan mulai mereda, meskipun pusaran laut di bawah mereka masih terlihat mengancam dengan putaran yang semakin cepat. Romi, yang mulai kehilangan arah untuk pertama kalinya, melirik Fatih dengan campuran frustrasi dan rasa ingin tahu, seolah-olah ingin berkata bahwa ada sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Fatih, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi sepertinya sesuatu sedang berubah, ujar Romi dengan nada yang hampir menyerah. Fatih menoleh kepadanya dan berkata dengan penuh keyakinan, Kapten, Allah sedang menunjukkan kebesarannya, kita hanya perlu terus berdoa dan berusaha. Beberapa penumpang, yang sebelumnya penuh cemoohan, kini mulai melantunkan doa bersama-sama, meskipun masih dengan suara yang ragu dan terbata-bata. Tiba-tiba, awan terang muncul dari langit, menyinari pesawat dengan cahaya yang menyilaukan, namun anehnya menenangkan, membuat banyak penumpang terdiam dalam kekaguman. Apa ini? Romi berseru, melindungi matanya dari cahaya yang menyilaukan, sementara Fatih memandang keluar jendela dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Ini mungkin pertolongan dari Allah, jawab Fatih dengan suara lirih. Matanya mulai berkaca-kaca saat ia merasakan kehadiran sesuatu yang ilahi. Penumpang yang tadinya skeptis kini mulai bergabung dalam lantunan takbir yang dipimpin oleh Fatih, mengubah suasana pesawat menjadi lebih husuk dan penuh pengharapan. Meskipun suasana sedikit tenang, kecemasan tetap melingkupi kokpit, karena mereka belum tahu apakah cahaya terang ini adalah pertanda bahwa mereka telah selamat, atau justru sebaliknya. Pesawat tiba-tiba dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih yang menyilaukan, menutupi seluruh jendela dengan pemandangan kosong yang tampak tidak nyata, seolah mereka telah terlempar ke dimensi lain. Romi, yang biasanya tenang dan penuh kendali, menatap layar instrumen yang kini hanya menampilkan angka-angka tak masuk akal, membuatnya kehilangan arah sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Teriak Romi, sementara tangannya gemetar saat mencoba menyesuaikan kontrol, tetapi tidak ada yang merespon sesuai harapannya. Fatih memandang keluar dengan wajah yang tampak lebih tenang meskipun hatinya juga penuh pertanyaan. Lalu ia menunduk dan mulai membaca doa pelan-pelan. Fatih, ini bukan saatnya untuk berdoa, kita harus menemukan jalan keluar. Romi berseru, suaranya mencerminkan rasa panik yang kian memuncak. Kapten, saya percaya ini semua adalah ujian, jawab Fatih dengan nada lembut. Kita hanya perlu tetap berusaha sambil berserah kepada Allah. Romi melirik Fatih dengan frustrasi, merasa tidak percaya bahwa rekannya masih bisa begitu tenang di tengah situasi yang baginya tidak masuk akal. Sementara itu, penumpang mulai berbisik-bisik, beberapa menangis ketakutan, dan yang lain hanya memandang keluar jendela dengan ekspresi pasrah. Lingkaran cahaya itu tampak seperti berdenyut, seolah-olah memiliki denyut hidupnya sendiri, memunculkan rasa ngeri sekaligus kagum di hati semua orang yang melihatnya. Apapun ini, kita harus tetap tenang, ujar Fatih dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh para kru, memberikan sedikit ketenangan di tengah kepanikan yang melanda. Ketika Romi mencoba menghubungi air traffic control melalui berbagai frekuensi, tidak ada suara yang kembali, hanya desisan statis yang memperparah suasana di kokpit. Kita kehilangan komunikasi, seru Romi, matanya menatap layar yang kosong, jari-jarinya dengan cepat mengganti kanal radio dalam upaya terakhir. Tidak ada gunanya. Kapten, kita telah terputus dari dunia nyata, ujar Fatih, tetapi kata-katanya direspon dengan kemarahan oleh Romi. Jangan bicara seperti itu, aku belum menyerah. Meskipun situasinya tampak tidak terkendali, Fatih menutup matanya, menenangkan pikirannya,
dan mulai membaca doa dalam hati, meminta petunjuk kepada Allah. "Fatih, hentikan omong kosong itu, doa tidak akan memperbaiki pesawat ini," bentak Romi, tetapi Fatih tetap tenang. Berkata, "Kapten, justru saat kita kehilangan kontrol, kita harus menyerahkan segalanya kepadanya." Kru kabin mulai melaporkan bahwa beberapa penumpang menunjukkan tanda-tanda kepanikan berat, membuat Romi semakin tertekan karena merasa tidak berdaya. "Bagaimana kau bisa begitu tenang?" Romi akhirnya meledak. Sementara Fatih menjawab dengan sabar, "Karena saya tahu, Kapten, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang memohon dengan sungguh-sungguh." Meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan, Romi mulai merasakan sedikit pengaruh dari keyakinan Fatih, tetapi egonya menahan dirinya untuk tidak mengakui hal itu. Dalam keheningan yang semakin menyelimuti, suara doa Fatih terdengar lirih tetapi menyentuh, membuat beberapa kru berhenti dan memperhatikan dengan takjub. "Kapten," Fatih akhirnya berkata pelan, "mungkin ini saatnya kita belajar bahwa tidak semuanya bisa kita kendalikan." Pesawat perlahan bergerak menuju pusat cahaya yang memancar terang di depan mereka, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat, membuat Romi merasa semakin putus asa. Para penumpang mulai menggumamkan doa-doa, sebagian mengikuti ajakan Fatih untuk membaca takbir dengan suara yang semakin serempak, meskipun ada yang melakukannya dengan ragu. "Semua orang, dengarkan saya." Fatih berbicara melalui pengeras suara kabin, suaranya tegas namun lembut. "Mari kita berserah diri kepada Allah dan memohon ampunannya." Beberapa penumpang yang awalnya skeptis kini terlihat mulai memanjatkan doa mereka sendiri, sementara suasana perlahan berubah dari ketakutan menjadi harapan. "Fatih, mereka semua hanya mengikuti karena mereka takut," Romi berkata sinis, tetapi Fatih menjawab dengan penuh keyakinan. "Terkadang, rasa takut adalah awal dari iman." Meskipun lantunan doa mulai mengisi kabin dengan atmosfer yang lebih tenang, pesawat tetap bergetar, membuat semua orang sadar bahwa mereka belum sepenuhnya selamat. "Kapten, teruslah mencoba yang terbaik," Fatih berkata kepada Romi. "Tetapi biarkan Allah yang menentukan hasil akhirnya." Romi, yang biasanya mengandalkan logikanya, mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu di luar dirinya yang sedang bekerja, tetapi ia masih berjuang untuk memahami apa itu. Ketika cahaya semakin mendekat, penumpang dan kru, yang sebelumnya saling panik, mulai menunjukkan solidaritas dengan saling menguatkan satu sama lain melalui doa. Meski suasana perlahan berubah menjadi penuh harapan, ketidakpastian masih menyelimuti hati semua orang, dan mereka hanya bisa menunggu dengan pasrah sambil berharap ada keajaiban yang menyelamatkan mereka. Pesawat perlahan melewati lingkaran cahaya terang seperti pintu gerbang raksasa, dan tiba-tiba suasana berubah drastis. Langit di luar jendela berwarna keemasan, memantulkan lautan biru jernih yang begitu indah namun aneh. "Apa ini? Kita ada di mana?" Romi berseru. Pandangannya terfokus pada pemandangan asing yang membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Mesin pesawat mendadak berhenti, tetapi mereka tetap melayang dengan tenang, melawan semua hukum fisika yang pernah Romi pelajari sepanjang karirnya sebagai pilot. Para penumpang, yang tadinya penuh ketakutan, kini terdiam dalam keheningan yang mencekam, merasa seolah-olah mereka berada di luar batas kehidupan yang mereka kenal. Fatih memandang pemandangan itu dengan penuh rasa syukur, berbisik lirih, "Subhanallah, ini mungkin bagian dari kekuasaan Allah yang ingin kita lihat." "Mesin mati, tapi kita tidak jatuh," Romi berkata dengan suara yang bergetar, pandangannya tidak lepas dari panel instrumen yang sepenuhnya tidak berfungsi. Kru pesawat mencoba menenangkan para penumpang, tetapi mereka sendiri terlihat bingung dan mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi. "Kapten, ini bukan sesuatu yang bisa kita jelaskan dengan logika," ujar Fatih, menatap Romi yang tampak kehilangan arah. Romi tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada langit keemasan di luar. Pikirannya kacau oleh rasa takut dan ketidakmampuan untuk memahami situasi ini. Keheningan yang menyelimuti pesawat terasa hampir sakral, membawa semua orang dalam refleksi mendalam tentang apa yang sebenarnya sedang mereka alami. Di dalam kokpit, Romi menatap jam yang berada di panel instrumen, menyadari bahwa detiknya telah berhenti berdetak, membuatnya semakin merasa terasing dari kenyataan. "Ini gila, jam berhenti, waktu berhenti," Romi berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar, sementara Fatih menatapnya dengan tenang, seolah memahami sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Para penumpang, yang mulai menyadari bahwa semua alat elektronik mereka juga mati, saling berpandangan dengan ketakutan bercampur kebingungan,
mencoba memahami fenomena ini. Apa maksud semua ini? Apakah ini akhir dari segalanya? Seorang penumpang bertanya dengan suara gemetar, sementara yang lain mulai menangis. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam dan berwibawa terdengar di seluruh pesawat, seolah-olah berasal dari udara itu sendiri, memperingatkan semua orang tentang kefanaan hidup. Wahai manusia, renungkanlah hidup kalian, apa yang telah kalian kejar dan apa yang telah kalian tinggalkan. Suara itu berkata, menggema di seluruh kabin dan membawa ketakutan sekaligus kesadaran mendalam. Romi tertegun, mendengar suara itu dengan hati yang bergetar, mengingat kembali hidupnya yang penuh dengan penolakan terhadap hal-hal yang tidak bisa ia pahami. Fatih menunduk, matanya berkaca-kaca, berbisik kepada Romi. Kapten, ini adalah saat kita merenungkan tujuan kita dan kembali kepadanya dengan kerendahan hati. Penumpang mulai memikirkan kehidupan mereka, merenungkan kesalahan yang pernah mereka buat, dan beberapa dari mereka menangis sambil mengucap istighfar. Dalam keheningan itu, semua orang merasa seolah-olah mereka telah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, membawa suasana yang penuh makna di tengah misteri yang belum terpecahkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, pesawat mulai bergerak kembali perlahan, seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat membimbing mereka keluar dari dimensi aneh itu. Fatih, yang selama ini tetap tenang, melanjutkan lantunan azannya dengan suara yang jernih, memenuhi kabin dengan getaran spiritual yang menenangkan. Penumpang, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, kini bergabung dalam lantunan takbir, mengikuti Fatih dengan suara serempak yang mencerminkan kesatuan doa mereka. Cahaya keemasan perlahan memudar, digantikan oleh langit kelabu dan awan tebal, membuat semua orang sadar bahwa mereka kembali ke realitas, meskipun masih belum sepenuhnya stabil. Kita keluar dari sana, ujar Romi dengan suara parau, mencoba memahami bagaimana mereka bisa kembali, sementara instrumen pesawat perlahan mulai menyala kembali. Ini belum selesai, Kapten, kata Fatih dengan lembut, tapi Allah telah memberi kita jalan keluar, kita harus terus berserah kepadanya. Turbulensi kembali terasa, mengguncang pesawat dengan keras, tetapi kali ini, suasana di kabin tidak lagi dipenuhi kepanikan, melainkan ketenangan dan pengharapan. Para penumpang melantunkan Allahu Akbar dengan penuh keyakinan. Suara mereka menggema dalam harmoni yang menenangkan bahkan di tengah guncangan yang intens. Romi menatap Fatih, matanya memancarkan rasa hormat yang tulus untuk pertama kalinya, meskipun ia masih berjuang menerima bahwa doa dan keyakinan Fatih telah membawa mereka sejauh ini. Ketika pusaran cahaya akhirnya menghilang sepenuhnya, pesawat kembali terbang stabil di langit biasa, meninggalkan semua orang dengan pertanyaan mendalam tentang apa yang telah mereka alami dan apa yang akan mereka pelajari darinya. Pesawat yang sebelumnya berguncang hebat tiba-tiba kembali stabil, dengan langit di luar jendela berubah menjadi biru cerah dan lautan di bawahnya tampak tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Romi dengan tangan yang masih gemetar mengendalikan pesawat mencoba semua instrumen, dan merasa lega ketika mereka kembali berfungsi seperti biasa. Kita sudah kembali normal, ujar Romi dengan suara bergetar, lalu mencoba menghubungi Air Traffic Control, sementara Fatih menutup matanya dengan rasa syukur mendalam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, suara dari Air Traffic Control akhirnya terdengar, penerbangan Alpha Bravo 315, posisi Anda terpantau kembali di jalur normal. Apa ada keadaan darurat? Romi menarik napas panjang sebelum menjawab, tidak ada keadaan darurat, kami hanya mengalami turbulensi besar, mohon panduan untuk mendarat. Suasana di kabin mulai rileks. Meskipun beberapa penumpang masih menitikan air mata, memeluk satu sama lain, dan melanjutkan doa-doa mereka dengan penuh rasa syukur. Kapten, kita telah melalui sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Fatih berkata dengan tenang, sambil tersenyum kecil kepada Romi yang masih terlihat bingung. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini sungguh gila. Fatih berkata dengan tenang, sambil tersenyum kecil kepada Romi yang masih terlihat bingung. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini sungguh gila. Romi membalas, sambil menatap Fatih dengan campuran rasa kagum dan pertanyaan yang belum terjawab. Ketika pesawat mulai mendekati landasan, suara Fatih memimpin doa terakhir untuk keselamatan pendaratan terdengar lembut, diikuti dengan antusias oleh penumpang dan kru. Roda pesawat menyentuh landasan dengan mulus, dan seluruh kabin meledak dalam tepuk tangan, sorak-sorai, dan rasa lega yang luar biasa setelah melewati pengalaman yang tak terlupakan. Setelah pesawat berhenti di gerbang dan para penumpang mulai turun, Romi duduk terdiam di kursinya, menatap lurus ke depan dengan pikiran yang berat.
Fatih, panggil Romi pelan, memecah keheningan. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang Tuhan yang selalu kamu percaya itu? Fatih tersenyum hangat dan duduk di sampingnya, berkata dengan penuh pengertian. Tentu saja, Kapten. Saya akan dengan senang hati berbagi apa yang saya tahu. Romi, yang biasanya skeptis terhadap agama, kini mulai bertanya dengan tulus. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Apa yang membuatmu tetap tenang di saat aku hampir kehilangan akal? Iman, Kapten, jawab Fatih dengan sederhana. Iman itu seperti cahaya dalam gelap. Bahkan ketika segalanya tampak tak terkendali, iman memberi kita pegangan. Romi terdiam, memikirkan jawabannya, lalu berkata, aku sudah terlalu lama mengandalkan diriku sendiri. Mungkin itu sebabnya aku selalu merasa kosong. Fatih meletakkan tangannya di pundak Romi, berkata, Allah tidak pernah jauh dari kita, Kapten. Dia hanya menunggu kita memanggilnya. Kamu percaya ini semua adalah rencananya? Romi bertanya dengan nada serius, sementara Fatih mengangguk. Saya yakin tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Dalam hati, Romi merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meskipun ia masih ragu untuk sepenuhnya mengakui apa yang ia rasakan. Ajarkan aku, Fatih, ujar Romi akhirnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu dan apa yang kamu percaya. Kabar tentang pengalaman penerbangan yang luar biasa itu mulai tersebar, dan banyak penumpang memberikan kesaksian mereka kepada media, menggambarkan kejadian yang mereka alami sebagai keajaiban. Seorang penumpang yang sebelumnya dikenal sebagai ateis berkata di depan kamera, saya tidak percaya Tuhan sebelumnya, tetapi apa yang saya lihat dan rasakan di sana tidak dapat dijelaskan dengan logika. Media mulai memberitakan pengalaman ini dengan tajuk sensasional seperti penerbangan keajaiban, misteri di langit, dan kesaksian yang mengubah hidup. Para penumpang yang awalnya cemoh terhadap doa Fatih kini memberikan penghormatan kepadanya, menyebutnya sebagai sosok yang membawa ketenangan dan harapan di tengah kekacauan. Salah satu kru pesawat berbagi, saya tidak pernah melihat kekuatan doa sedahsyat itu. Awalnya saya skeptis, tapi kini saya percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita semua. Beberapa tokoh agama ikut memberikan pandangan, menyebut pengalaman tersebut sebagai tanda kebesaran Tuhan dan mengajak masyarakat untuk merenungkan arti kehidupan. Sementara itu, Romi menonton berita tersebut dengan perasaan campur aduk. Merasa seperti semua orang melihat apa yang selama ini ia abaikan. Mereka semua melihat sesuatu, Fatih, ujar Romi kepada rekannya, tapi aku merasa masih banyak yang harus kupahami. Pelajaran terbesar adalah kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang kecil di hadapannya, jawab Fatih, dan itu adalah awal dari perjalanan iman. Kisah penerbangan tersebut terus menjadi perbincangan luas, menginspirasi banyak orang untuk melihat hidup mereka dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Romi memutuskan untuk mendatangi Fatih secara langsung di rumahnya, membawa secangkir kopi dan setumpuk pertanyaan. Aku ingin belajar lebih banyak, Romi berkata dengan nada serius. Aku ingin tahu tentang Islam dan apa yang membuatmu begitu yakin. Fatih menyambutnya dengan senang hati, mulai berbagi tentang konsep tauhid, ibadah, dan bagaimana Islam mengajarkan kesederhanaan serta kedekatan dengan Allah. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka berubah dari sekadar rekan kerja menjadi persahabatan yang erat, di mana Romi merasa nyaman bertanya apa saja tanpa takut dihakimi. Aku dulu berpikir semuanya bisa aku kendalikan, Romi mengaku pada suatu hari, tapi aku menyadari bahwa ada hal-hal yang jauh di luar kemampuanku. Itulah mengapa kita butuh Allah, jawab Fatih. Dia yang mengatur segalanya, dan kita hanya perlu berserah dengan usaha terbaik kita. Romi mulai membaca Al-Quran dengan bimbingan Fatih, dan perlahan ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di tengah kesibukannya sebagai pilot. Keputusan Romi untuk mempelajari Islam lebih dalam menjadi titik balik dalam hidupnya, membuatnya merasa bahwa pengalaman di udara itu adalah panggilan langsung dari Tuhan. Sementara itu, Fatih juga merasa bahwa perjalanan ini adalah pelajaran baginya untuk lebih bersabar dan percaya bahwa setiap kejadian memiliki hikmah. Kisah mereka berdua menjadi bukti bahwa bahkan di tengah misteri terbesar, ada cahaya yang dapat membimbing manusia menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan Sang Pencipta. Demikianlah kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum.